Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'al raki'in. Al-ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiqur rasul la'allakum turhamun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina taubahu. Al-ayat. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa menjalankan ibadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepadanya. Begitu juga dalam bulan Ramadan kita giat beribadah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan yang tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-23. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dan tentunya takwa itu harus takwa yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai takwa itu hanya sekedar menghias di bibir semata, hanya bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi mari kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan, perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-23 dalam bulan Ramadan. Jadi hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan
pisah dengan bulan Ramadan. Dan tentunya kita dalam melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan sudah melangkahi berbagai tahap. Tahap pertama, kaum muslimin wakiman rahimahullah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi bahwa awal Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Jadi alhamdulillah di awal Ramadan sudah kita lalui dan kita telah dianugerahi rahmat. Pertengahannya kata hadis tersebut adalah diberikan maghfirah atau ampunan. Insyaallah dengan kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, selain kita menahan diri dari lapar dan haus, dan tentunya kita juga pandai-pandainya mengendalikan hawa nafsu kita, selain dia anugerahi rahmat, kita juga memperoleh maghfirah ampunan di sisi Allah. Dan selanjutnya dalam hadis tersebut ditegaskan di akhir Ramadan itqu minana dan sebagai ahlul jannah, dijauhkan dari api neraka dan dijadikan ahli surga. Kaum muslimin rahimahullah, kalau saya ibaratkan dari 3 tahap tersebut, babak penyisihan sudah kita lalui, kalau kita sudah masuk babak semifinal, dan tentunya akhirnya sebagai penutup kita akan memasuki babak final. Dan tentunya babak final pun harus mulus, harus lolos dengan baik, dengan lancar, jangan sampai melalui adu penalti. Bagaimana caranya supaya ibadahnya lancar, lulus dan tidak melalui adu penalti? Kalau dalam sepak bolaan, kaum muslimin wakiman rahimahullah, di dalam ayat Al-Quran dan juga dalam berbagai hadis disempurnakanlah ibadah saum dalam penutup itu, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin wakiman rahimahullah, mengapa saya perlu menyampaikan kewajiban zakat fitrah? Karena memang zakat fitrah itu sangat penting. Selain kita untuk menyempurnakan ibadah saum kita, untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan saum kita, membersihkan harta kita, dan yang paling penting di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu terkandung adalah membantu atau menolong fakir miskin. Betapa penting kaum muslimin rahimahullah kita memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Kaum muslimin rahimahullah, perintah ibadah zakat di dalam Al-Quran selalu dipasangkan atau dikaitkan dengan ibadah sholat. Orang yang rajin mendirikan ibadah sholatnya harus ikuti dengan mengeluarkan zakatnya. Dan tentunya di dalam kitab fikih karangan Said Sabiq, zakat itu kita mengetahui ada 2. Yang pertama itu adalah zakat mal. Zakat mal itu tentunya sesuai dengan kemampuan kita apabila sudah mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 gram emas. Dan yang kedua yang disebut dengan zakat badan atau zakat fitrah, itu tidak harus mencapai nisab, baik kaya ataupun miskin itu terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebanyak 1 sok dalam bahasa Arab, yaitu 2,5 kilogram. Dan tahun ini adalah 1 jiwa sebesar 42.500 rupiah. Kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat, warhamu ma'arufin, dan tidaklah kalian ruku bersama-sama orang yang artinya apa? Setelah kita rajin mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu, kita harus ikuti dengan mengeluarkan zakat dan bersama-sama dengan orang-orang yang taat, yang menjaga ruku dan sujud dan sujud. Di dalam surat An-Nur ditegaskan demikian, kaum muslimin rahimahullah, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiur rasul la'alakum turhamun. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan taatlah kalian kepada Rasul la'alakum turhamun, mudah-mudahan kalian memperoleh rahmat. Jadi demikian kaum muslimin rahimahullah, bahwa kewajiban mengeluarkan ibadah zakat bukan hanya di dalam Al-Quran, juga kita harus taat kepada Rasul, yaitu yang tercantum di dalam sebuah hadis. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan dengan jelas, auzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim
an tukasiruhum wa tukafihim wa alaihim inna anulahum Allahu sami'un alim. Yang artinya demikian. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Jadi di sini ditegaskan dengan kita mengeluarkan zakat, maka yang menerima zakat akan mendoakan orang yang mengeluarkan zakat itu agar zakatnya barokah dan kita memperoleh ketentraman dan begitu juga kepada doa pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan bahwa Allahu Sami'un Alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi demikian Bu, ini ibadah dengan Allah tegas di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 bahwa ibadah zakat itu adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan serta mensucikan jiwa diri mereka. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Selanjutnya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Al-Baqi qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuqra imin min al-ladwi wa ubat wa tu'matul masakin man adaha qabla sholati fa hiya zakatul maqbulah wa man adaha ba'da sholati fa hiya sadaqatun minas shadaqat. Yang artinya demikian. Hadis dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mencucikan orang yang berpuasa dari perkataan dusta, perkataan sandal buruk, dan kata-kata yang buruk. Dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum sholat sunat itu, maka itu diterima bulan sebagai zakat fitrah. Dan apabila dikeluarkannya, dibayarkannya, kelupaan misalnya setelah Idul Fitri, maka itu dikategorikan sebagai sedekah biasa saja. Makanya kaum muslimin rahimahumullah, keluarkanlah zakat fitrah kita sebagai penutup daripada ibadah kaum kita agar kita memperoleh. Bila saya simpulkan daripada ayat Al-Quran dan hadis yang saya sampaikan tadi, fungsi keutamaan daripada ibadah zakat yang pertama adalah membersihkan harta kita. Karena zakat itu artinya adalah membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita ada hak orang miskin, agar harta kita itu memperoleh barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat fitrah bertujuan sesuai dengan Al-Quran dan hadis tadi adalah untuk mensucikan diri kita orang yang berpuasa. Mungkin selama ibadah puasa kita, walaupun memang kita dilarang mengeluarkan kata-kata kotor, rasa, jadi kadang-kadang mungkin kita lepasan dan sebagainya, maka kesempatan dengan mengeluarkan zakat fitrah, karena mungkin emosi bergerak dan sebagainya, sempurnakanlah. Tujuan ibadah zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan dari perkara yang tidak berguna. Yang ketiganya, kaum muslimin rahimahumullah, ibadah zakat fitrah untuk membantu atau menolong fakir miskin. Karena kaum muslimin rahimahumullah, selama ibadah saum kita menahan lapar dan haus, ini kita dituntut agar kita menanamkan rasa setiap kawanan nasional, rasa kasih sayang terhadap sesama, rasa kepedulian terhadap sesama. Jadi jangan sampai memasuki raya Idul Fitri kita bersenang-senang karena memperoleh hari kemenangan, tapi di samping atau persaudaraan kita ada yang kusut dan celaka. Disitulah pentingnya zakat fitrah mengandung keutamaan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya kaum muslimin untuk makmur dan dengan sendirinya ibadah zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka kaum muslimin rahimahumullah, marilah kita akhiri ibadah saum dalam bulan Ramadan ini, dalam 10 hari terakhir ini kita laksanakan amalan ibadah dan amal soleh kita, dan jangan lupa ibadah sholat tarawih, tentunya zakat fitrah keluarkan, dan jangan lupa pada 10 hari terakhir ini khususnya di malam-malam genap ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu tentunya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kaum muslimin rahimahumullah,
manfaatkanlah dari 10 hari yang terakhir ini dengan sebaik-baiknya agar kita memperoleh kemenangan. Barakallahu wa lakum fil karim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam bukan yang ini saya tunjukkan bahwa ibadah zakat adalah merupakan untuk membersihkan harta kita keutamaannya. Karena ibadah zakat tergantung dari harta yang kita miliki adalah hak fakir miskin, hak orang lain. Yang kedua, ibadah zakat fitrah itu adalah tujuan untuk membersihkan dari perkataan-perkataan kotor yang mungkin pernah kita mengeluarkan karena kita tidak sengaja. Yang ketiga, zakat fitrah juga adalah untuk menolong fakir miskin dan sekaligus zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan ibadah saum kita. Marilah kita isi akhir bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran, sholat tarawih, iktikaf dan sebagainya untuk menyambut Lailatul Qadar. Marilah kita tutup dengan sholat sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan tahun ini adalah tahun yang terbaik kita melaksanakan ibadah saum, yaitu yang terbaik ibadah saum. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ya'fi ni'amahu yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.